Di antara sahabat yang pernah dipuji dan ditinggikan kedudukannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Uwais Al-Qarni. Bahkan dalam suatu majelis, Rasulullah pernah berwasiat kepada para sahabatnya agar jika suatu saat para sahabat ada yang bertemu dengan pemuda bernama Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan pengampunan Allah kepadanya, karena Uwais memiliki posisi yang tinggi di langit. Padahal semasa hidupnya, Rasulullah belum pernah bertatap muka dengan Uwais secara langsung. Uwais Al-Qarni dikenal bukan karena kegigihannya dalam berperang dalam membela Islam, atau karena kesetiaannya dalam menemani perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais hanyalah pemuda miskin yang hidup di pinggiran daerah Qarn di Yaman, yang hidup berdua dengan sang ibu setelah ditinggal ayahnya sejak kecil. Ibunya telah memasuki usia senja dan mengalami kelumpuhan serta menderita kebutaan. Namun hal yang menjadikannya istimewa di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bakti dan ketaatannya pada sang ibu. Uwais tak pernah sekalipun mengeluh untuk mengurus ibunya yang telah renta dan memiliki keterbatasan fisik. Bahkan Uwais sanggup memenuhi semua keinginan sang ibu, termasuk keinginannya untuk berhaji. Pada suatu malam, ibunya berujar, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu, lalu dibuatkan kandangnya di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Setiap harinya ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi olehnya. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Kegiatan rutinnya menggendong anak lembu naik turun bukit ternyata adalah bentuk persiapannya untuk menggendong sang ibu menuju Makkah. Uwais menggendong ibunda berjalan kaki dari Yaman ke Mekah, menunjukkan bakti cintanya untuk memenuhi pinta terakhir dari sang ibu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap, menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan mencucurkan air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. Sang ibu keheranan dan bertanya, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku masuk surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais ketika itu sembuh dari penyakit sopak yang telah ia derita sejak kecil. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.
Bulatan putih ini menjadi tanda dari seorang Uwais yang pernah diceritakan Rasulullah kepada para sahabatnya. Lewat tanda ini pula, sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menemukan Uwais karena penasaran dengan sosoknya seperti yang pernah diceritakan Rasulullah. Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Sahabat, itulah cerita tentang Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunda menuju Baitullah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.